Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi kelas 3.7 dengan dosen pengampu Bapak Beni Karisma Arasuli SHLM dan Bapak Dr. Suhartoyo SHMA mengenai kasus pengujian pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikut anggota kelompok dari kelompok 1. Saya sendiri, Fedi Ahmad Fedri, selaku Hakim Ketua. Saya Fidela Indriani, selaku Hakim Anggota 1. Saya Didana Permana, selaku Hakim Anggota 2. Saya Kasyatini Farudina, selaku Hakim Anggota 3. Saya Sucianisa, selaku Hakim Anggota 4. Saya Maulana Fikri sebagai Hakim Anggota 5. Saya Nadia Aska, selaku Hakim Anggota 6. Saya Surajadina Marta, selaku Hakim Anggota 7. Saya Putri Samira Karim, selaku Hakim Anggota 8. Perkenalkan, saya Sarang Umar Khalif, selaku Panitera. Saya Fadil Yelsan sebagai pemohon 1. Saya Aldadina Ramadanti sebagai pemohon 2. Saya Fenty Marani Putri sebagai pemohon 3. Saya Sarah Safira sebagai pemohon 4. Saya Gufan Al-Fatari, saya di sini sebagai bagian dari pemerintah. Saya Arik Hanan sebagai pemerintah. Saya Susila Ratu Hasanah sebagai DPR. Saya Nadia Marani sebagai DPR. Dan juga pada kesempatan ini berperan sebagai ahli pemerintah. Saya Diana Tina sebagai ahli pemohon. Saya Luki Amira sebagai ahli pemohon. Saya Nashima Maria sebagai ahli DPR. Saya Ilhamiana Marzazi berperan sebagai pihak terkait. Saya Anissa Putri berperan sebagai pihak terkait. Saya dan Nasa Martin berperan sebagai petugas sidang. Baiklah, sebelum dijalankannya persidangan untuk hari ini, saya sebagai penitera akan membacakan tata tertib sidang. Yang pertama, kepada para pihak, saksi dan ahli, serta pengunjung sidang yang menghadiri sidang, wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Sedangkan untuk para advokat, harus menggunakan toga. Yang kedua, anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan. Yang ketiga, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan juga sopan. Yang keempat, kepada pengunjung sidang dilarang untuk membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Selanjutnya, para pengunjung sidang dilarang juga untuk membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, bertepuk tangan di dalam ruangan sidang. Selanjutnya, pengunjung sidang juga dilarang untuk mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Selanjutnya, pengunjung sidang dilarang untuk membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. Dan yang terakhir, para pengunjung sidang dilarang juga untuk merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan juga perlengkapan persidangan lainnya. Baiklah, sekian pembacaan dari tata tertib persidangan. Selanjutnya yaitu saya akan memanggil para pihak dalam persidangan kali ini. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruangan. Baiklah, para pihak sudah berada di ruang persidangan. Selanjutnya, para majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Pada semua hadirin disilakan berdiri. Baiklah, hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sidang perkara nomor 91/PUU
13 Romawi garing 2023 pengujian pasal-pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 4, dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Fadilah Ilsan, SHMH, Helga Dwina Ramadanti, Eskom, dan juga Fenty Maharani Putri, serta Sarah Safira sebagai para pemohon akan segera dimulai. Baiklah, Majelis Hakim mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggunya jalan persidangan. Baiklah, sidang perkara dengan nomor 91/PUU/13 Romawi garing 2023 pengujian pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 28 ayat 2, 28 ayat 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 4, dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Fadilah Ilsan, SHMH, Helga Dwina Ramadanti, Eskom, Fenty Maharani Putri, dan Sarah Safira sebagai para pemohon akan segera dimulai. Oleh karena itu, sidang ini dibuka untuk umum. Baik, saya persilahkan kepada pemohon atau kuasa hukum pemohon untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Ilsan, SHMH, umur 35 tahun, sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret sebagai pemohon 1. Saya Helga Dwina Ramadanti, Eskom, umur 23 tahun, berprofesi sebagai jurnalis, di sini sebagai pemohon 2. Nama saya Fenty Maharani Putri, saya umur 20 tahun, saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, saya di sini sebagai pemohon 3. Nama saya Sarah Safira, umur 27 tahun, sebagai influencer dan di sini sebagai pemohon 4. Baik, terima kasih para pemohon. Selanjutnya dipersilakan kepada pemerintah dan DPR untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada pemerintah. Baik, Yang Mulia, saya Gyofarel Afatari, SHMH. Saya bagian dari pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya Arik Zaran SH sebagai pejabat dari Kementerian Komunikasi. Baik Yang Mulia, saya Dr. Suci Zaratul Hasanah, anggota DPR RI dengan nomor anggota A333. Baik Yang Mulia, saya Dr. Nadia Maharani, SHMH, anggota DPR RI dengan nomor anggota A222. Baik, terima kasih pemerintah dan DPR. Pertama-tama kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Apakah para pemohon sudah siap dengan surat permohonannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan saudari bacakan pokok-pokok permohonan saudari. Baik, izin Yang Mulia untuk membacakan pokok-pokok permohonan Yang Mulia. Yang pertama, kedudukan legal standing dari pemohon. Yang pertama, pemohon pertama merasa bahwa dirinya ditemukan pasal akbo ini memiliki peluang untuk dipidana, dan juga jika pemohon menyampaikan kritikan atas kinerja presiden maupun wakil presiden, dan sehingga pemohon merasa sangat dibatasi ruang geraknya, kreativitas terhambat, dan tidak bisa bersikap kritis terhadap pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemohon kedua merasa dikeluarkannya pasal ini bahwasanya pemohon hak konstitusional sebagai jurnalis dalam membuat dan membagikan ide, gagasan atau pendapat atau saran, yang mana fenomena tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media dan atau platform digital. Yang ketiga, pemohon ketiga merasa sebagai seorang mahasiswa kritis yang tidak terafiliasi politik yang selalu bersifat objektif menilai kinerja pemerintah atau pemimpin negara. Yang keempat, saya sendiri sebagai influencer merasa bahwasanya dengan ada pasal ini mempengaruhi kebebasan berpendapat saya di sosial media dan juga berdemokrasi, yang mana sangat penting, dan hal ini dibungkamnya untuk media sosial sendiri dan untuk menyampaikan kritik ataupun saran kepada pemerintah, sehingga pasal ini membahayakan kehidupan, kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Ya. Adapun alasan pemohon dalam mengajukan permohonan uji material ini adalah sebagai berikut, bahwa pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta berhak kembali. Kemudian pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, pasal 28F, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 4, dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang mulia, alasan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Sebagai akibatnya, tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak berkuasa dan aparat penegak hukum. Yang kedua, bahwa pasal 28E ayat 2 menyatakan secara eksplisit tentang menyatakan pikiran dan hak menyatakan sikap, sehingga dengan diberlakukannya pasal penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden jelas telah memberengus hak menyatakan pikiran dan sikap yang diberikan oleh konstitusi. Baik, terima kasih saudari pemohon. Selanjutnya, apakah pemerintah dan DPR akan menyampaikan keterangan atas pokok permohonan dari para pemohon? Ya, Yang Mulia, kami akan memberikan keterangan atas dalil permohonan yang diberikan oleh pemohon. Baik, silakan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan keterangan. Setelah itu dilanjutkan oleh DPR. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat, sebelum pemerintah menyampaikan keterangan terkait nama materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon, pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan-landasan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Indonesia merupakan negara hukum dengan bentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Kemudian gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Karena itu diperlukan adanya law enforcer dan law making. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbarui KUHP yang berasal dari WVS, yang mana merupakan peninggalan dari Belanda, serta untuk menyesuaikan dengan politik, hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada saat ini. Selain itu, undang-undang ini juga disusun dengan tujuan untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara. Terkait dengan dalil pemohon dalam permohonannya, pemerintah akan memberikan keterangan sebagai berikut. Pertama, terkait dalil permohon dalam permohonannya dalam pasal 218 dan 219, yaitu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai itu dan apa itu penghinaan serta apa saja limitatifnya, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ini tidak dimaksud untuk mendedakan atau mengurangi kebebasan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Namun, penghinaan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan dilihat dari berbagai aspek dan moral, ini merupakan sesuatu hal yang salah. Kemudian menyerang atau merendahkan martabat seorang manusia adalah sesuatu hal yang dilarang. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di undang-undang ini bukan untuk membatasi kritik, melainkan karena setiap orang mempunyai hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Baik, Yang Mulia, saya akan melanjutkannya. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat atau negara. Hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosiofilosofis, sosiopolitis, dan sosiokultural setiap bahasa atau negara. Ruang lingkup penghinaan orang biasa, orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama, hakim peradilan, golongan penduduk, simbol atau lambang, aparat atau lembaga, kenegaraan, bendera atau lagu kebangsaan, lembaga kenegaraan, pejabat atau pemegang kekuasaan umum, pemerintah, presiden atau wakil presiden termasuk dari negara sahabat. Selanjutnya itu dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera atau lagu kebangsaan, lembaga kenegaraan, petugas atau pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana. Sedangkan
penghinaan terhadap presiden tidak. Terlebih, status atau posisi kedudukan atau fungsi atau tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan. Selanjutnya, karena status atau posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan atau dipermasalahkan dengan prinsip equality before the law. Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status atau kualifikasi yang berbeda, seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, juga berarti harus ditilakkan karena dipandang bertentangan dengan prinsip equality before the law. Oke, sekian dari saya. Baik, silakan dilanjutkan kepada DPR untuk menyampaikan tentang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian material pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/3 tanggal 14 September tahun 2023 telah menugaskan kepada anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Dr. Nadrian Maharani SHMH dengan nomor anggota A222, Dr. Suci Zaratul Hasanah SHMH nomor anggota A333 dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi nomor 655-PAN-MK-9-2022 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterangan DPR RI terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan hukum para pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 UU MK yang menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. DPR RI berpandangan bahwa para pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Dalam permohonan ini, para pemohon menjelaskan legal standingnya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, jurnalis, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, dan influencer. Berdasarkan pada hal-hal yang tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para pemohon tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa pemohon dalam permohonan akuo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum para pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai
2025 dan putusan perkara nomor 11/PUU/5/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Baik Yang Mulia, saya akan melanjutkannya tentang materi pengujian material atas pasal-pasal akwa Undang-Undang Pidana terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa pemohon dalam permohonan akwa berpendapat bahwa hak dan atau wewenang konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam KUHP yang terdapat dalam pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yakni bahwa ketentuan pasal akwa tersebut bersifat tidak memenuhi asas keadilan secara proporsional sehingga merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional. Pemohonan dijamin Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni pasal 28E ayat 2, pasal 28E ayat 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut. Pertama, bahwa kebijakan hukum pidana secara sederhana dapat dimaknai sebagai usaha rasional yang ditempuh oleh negara dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Bahwa berdasarkan pasal 218 KUHP yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat martabat diri merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Bahwa istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden dan wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah dan menghina dengan tujuan memfitnah. Bahwa KUHP memuat klausul pengecualian yang dapat menghapuskan pelanggaran dalam pasal 218 ayat 1 sebagaimana dirumuskan pada ayat 2, yaitu tidak merupakan penghinaan jika jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Bahwa berdasarkan pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden adalah perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan. Apabila terjadi tindak pidana, pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan pasal 218 ayat 2 yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Bahwa pasal-pasal akwa dirancang untuk menjaga kehormatan presiden sebagai simbol negara, diperlukan perlindungan hukum terhadap presiden dari tindakan yang dapat merendahkan martabatnya sebagai kepala negara. Bahwa ketentuan pasal-pasal akwa ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Bahwa pasal 240 KUHP adalah bentuk dekolonisasi dan demokratisasi yang mana pemerintah berupaya meneruskan delik secara konkret. Pasal 240 KUHP sebagai delik material yang mensyaratkan harus adanya akibat berupa kerusuhan dalam masyarakat baru bisa dipidana dengan pasal tersebut. Bahwa penyusunan undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 permasalahan pokok hukum, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, baik perilaku berupa manusia, alamiah, maupun korporasi, dan pidana secara tindakan yang dapat diterapkan. Kebijakan pembaruan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan menjadi peletak dasar bagi pembangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, demi menjaga konstitusionalitas hierarki peraturan perundang-undangan sesuai supremasi hukum, maka menjadi isi ketentuan pasal akwa menjadi logis karena bisa saja terjadi pasal yang sedang diuji di MK merupakan jantung dari keseluruhan undang-undang. Bahwa berdasarkan
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan alat putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan akbo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan akbo seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan akbo tidak dapat diterima. Selanjutnya, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Terima kasih kepada pemerintah dan DPR. Agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan ahli baik dari pemohon, pemerintah, dan DPR. Agenda sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023. Terima kasih kepada Majelis Hakim, para pihak, dan hadirin. Demikian sidang dinyatakan ditutup. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli pemohon, ahli pemerintah, dan ahli DPR. Baiklah. Majelis Hakim mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung, karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalan persidangan. Baiklah, sidang perkara dengan nomor 91/PUU/13 Romawi /2023, pengujian pasal 214 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Fadila Irsan SHMH, Helga Dwi Narabadan Eskom, Fenty Maharani Putri, dan Sarah Sapira sebagai para pemohon akan segera dimulai. Oleh karena itu, sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli pemohon, ahli pemerintah, dan ahli DPR. Apakah dari pihak pemohon menghadirkan ahli pada persidangan kali ini? Jika ada, silakan memperkenalkan diri dari ahli pihak pemohon. Ada Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang ahli, yaitu Dr. Dia Devina SHMSL selaku dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain itu, Prof. Dr. Lutfi Amira SHMH, dosen hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Baik, terima kasih untuk pemohon. Baik, kepada Panitera, silakan menghadirkan ahli dari pemohon. Baiklah, kepada para ahli pemohon silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, selanjutnya apakah dari pihak pemerintah dan DPR akan menghadirkan para ahli pada persidangan kali ini? Bagaimana pihak pemerintah? Ada yang bilang kami dari pihak pemerintah menghadirkan seorang lagi, yaitu Profesor Dr. Nuril Azhar SH LLM, merupakan dosen hukum pidana Universitas Indonesia. Baik, bagaimana dari pihak DPR? Ada Yang Mulia, kami dari pihak DPR menghadirkan 1 orang ahli, yaitu Dr. Ashima Khairia SHMH, yang merupakan dosen hukum dan HAM dari Universitas Pajajaran. Baik, silakan kepada Panitera untuk memanggil para pihak, para ahli dari pemerintah dan DPR. Baik, kepada para ahli dari pihak pemerintah dan juga DPR dipersilakan untuk menghadiri ruang persidangan. Baik, sebelum para ahli menyampaikan keterangannya, para ahli akan disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan para ahli tersebut, yang akan dibantu oleh petugas sidang dan hakim pada satu. Baiklah, kepada para ahli silakan ke depan untuk membantu sumpahnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim pada satu. Baik, Yang Mulia, silakan semua ahli dari Baik Yang Mulia,
silakan semua ahli baik dari pemohon maupun pemerintah dan DPR maju ke depan untuk diambil sumpah. Bagi yang beragama Islam, silakan berdiri di sebelah kiri. Para pihak silakan ikuti nafas yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada petugas sidang dan hakim nomor 1. Silakan kepada para ahli untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Dedevina SHMCL. Saya merupakan dosen pidana dari Fakultas Perhubungan. Di sini saya juga bersama dengan rekan saya, Profesor Dr. Putri Amira SHMH selaku dosen hukum dan HAM Universitas 11 Maret. Mohon izin Yang Mulia, kami akan menyampaikan keterangan kami selaku ahli dari pihak pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati pemohon atau kuasa pemohon, pemerintah, DPR, dan hadirin sekalian. Dalam permohonannya, pemohon menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempersoalkan mengenai pengaturan tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden serta penghinaan terhadap pemerintah yang dimuat dalam Pasal 18 ayat 1, Pasal 219, Pasal 40, dan Pasal 241 Undang-Undang KUHP. Apabila kita cermati bahwa bunyi pasal tersebut secara tegas dan limitatif telah mengindikasikan terkait setiap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana terhadap harkat dan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden serta tindak pidana terhadap pemerintah, di mana hal ini bermaksud bahwa apabila seseorang telah melanggar ketentuan dalam norma tersebut dapat diancam dengan pidana yang serius. Ketentuan dalam norma ini tentu sangat sempit pengaturannya, dikarenakan tidak adanya tolak ukur bagi suatu perbuatan dapat tergolong sebagai suatu penghinaan ataupun hanya sebatas kritikan dan masukan terhadap pemerintah ataupun presiden dan wakil presiden. Kondisi seperti ini tentu akan berimplikasi pada rendahnya kepastian hukum bagi setiap orang yang memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan mengutarakan buah pemikirannya di muka umum. Kemudian Yang Mulia, pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Sebagai akibatnya, tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan aparat hukum. Perbuatan apa saja yang menyangkut nama presiden dan wakil presiden yang tidak disukai dapat saja diklasifikasikan sebagai penghinaan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal penghinaan tersebut. Kemudian Yang Mulia, dalam kesempatan ini ahli akan mencoba menyampaikan pengetahuan terkait tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden serta pemerintah dalam pembaharuan KUHP, di mana hadirnya tindak pidana tersebut tentu dapat berimplikasi pada pelemahan penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena rentan terhadap penafsiran yang luas mengenai apakah suatu protes, pernyataan, pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau bukan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut. Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai, baik nilai kemanusiaan, nilai kebudayaan, maupun nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan sehingga mempertimbangkan perkembangan dan nilai sosial dasar yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan hak-hak demokratis dari warga negara. Maka, delik penghinaan ini tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah maupun pejabat pemerintah. Dengan melihat perkembangan konsep negara demokratis modern, rasanya tidak lagi diperlukan delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia serta hadirin yang saya hormati, setelah mengkaji beberapa hal di atas, maka sampailah ahli pada kesimpulan yang menyatakan pernyataan bahwa yang pertama, pengaturan tindak pidana penghinaan dan atau penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta pemerintah dirasa tidak perlu lagi diatur karena
hal tersebut dapat menimbulkan suatu pengurangan atau pembatasan terhadap hak-hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Yang kedua, pasal 218 ayat 1, 219, pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut telah menyebarkan atau setidaknya berpotensi untuk melanggar hak konstitusional para pemohon. Apalagi salah satu pemohon berprofesi sebagai jurnalis, di mana kebebasannya dalam menyampaikan informasi melalui media kepada masyarakat akan terhambat oleh pengaturan regulasi ini. Yang ketiga, tindak pidana penghinaan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden serta pemerintah tersebut bersifat multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan rentan akan adanya penyelewengan kekuasaan oleh penguasa. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan melihat keterbatasan ilmu saya dalam bidang hukum dan HAM, maka saya rasa kurang tepat jika saya yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran HAM yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Namun di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa penerapan sanksi pada pengaturan tindak pidana penghinaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tersebut dirasa kurang bijak sebab akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini berimplikasi pada praktek kewenangan pemerintah, di mana ketika masyarakat melontarkan kritikan kepada presiden dan wakil presiden dengan keterbatasan tolak ukur, maka aparat penegak hukum dapat menggolongkan hal tersebut termasuk pada penghinaan. Padahal yang dikritisi di sini adalah jabatan fungsional dari presiden atau wakil presiden dan pemerintah, bukan personal mereka. Sehingga ketika suatu jabatan fungsional telah diberi ruang untuk dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai delik aduan, tidak ada lagi batasan untuk membedakan jabatan fungsional dengan warga negara biasa. Baiklah, dengan demikian saja keterangan tertulis dari saya pribadi sebagai ahli pemohon. Semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dalam memeriksa dan memutus permohonan ini dengan sadarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin sebelumnya untuk melanjutkan memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan sendiri. Kemerdekaan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kedua yaitu dalam pasal 24E ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya dalam pasal 24E ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut. Dalam pasal 22 ayat 3, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Selanjutnya, kebebasan berekspresi juga telah mendapat pengakuan secara universal yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tanpa adanya intervensi dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media tanpa memandang batas-batas negara. Sedangkan dalam pasal 19 ayat 2 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik merumuskan sebagai berikut. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan baik secara lisan, tertulis, atau bentuk cetakan, karya seni, atau media lain sesuai dengan pilihannya. Berdasarkan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut, yaitu pada pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini dinilai memuat urusan karet, seperti tidak adanya kriteria yang jelas mengenai maksud dari frasa menyerang penghormatan, di mana dalam hal ini akan berpotensi menjadi runtuhnya nilai-nilai demokrasi dan HAM sehingga dikekamnya kebebasan untuk berpendapat. Pasal-pasal ini dinilai tidak relevan dengan masyarakat Indonesia yang demokratis karena
tafsirnya bisa tergantung dari penguasa atau penegak hukum yang diintervensi kekuasaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan sebagai berikut. Maka pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240, dan pasal 241 harus dinyatakan tidak mempunyai muatan hukum yang mengikat dan dicabut demi hukum. Demikianlah yang mulia keterangan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dalam mengadili permohonan ini dengan seadil-adilnya. Baik, terima kasih saudari pemohon yang telah menyampaikan keterangannya. Silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari para pemohon kepada ahli pemohon? Baik, bagaimana pihak pemerintah dan DPR? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya silakan kepada yang mulia majelis hakim lainnya untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada ahli. Apakah ada dari majelis hakim yang ingin bertanya? Ada yang mulia. Baik, silakan hakim nomor duluan. Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada saudari ahli pemohon. Menurut saudari, bagaimana cara untuk membedakan suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan suatu kritik atau penghinaan? Baik yang mulia, jika dinilai dari definisinya, menghina merupakan suatu perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintahan atau lembaga negara, termasuk di sini yaitu menista atau memfitnah. Berbeda dengan kritik, di mana kritik itu sendiri merupakan hak untuk berekspresi dan hak untuk berdemokrasi. Di mana dalam hal ini, kritik bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau di mana pemerintah atau lembaga negara. Baik, terima kasih atas jawabannya saudari ahli pemohon. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari hakim pertanyaan? Baik, terima kasih saudari pemohon, ahli pemohon. Silakan kepada para ahli pemerintah dan DPR untuk dapat memperkenalkan diri dan menyampaikan keterangannya. Yang dimulai dari ahli pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Profesor Dr. Nurul Adida, SHLM saya merupakan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 serta pasal 241, izinkanlah saya untuk menyampaikan keterangan saya yang telah saya bagi menjadi 4 poin ringkas yang krusial. Adapun pada bagian pertama, yakni pada pasal yang tidak menyebutkan secara tegas dan limitatif tentang perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penghinaan secara normatif dapat dipandang sebagai adanya tindakan perfitnahan maupun penyerangan nama baik atau harga diri seorang presiden dan wakil presiden langsung di khalayak umum, sehingga pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang, merendahkan, merusak nama baik atau harga diri secara publik serta mencederai hak secara personal. Bahwa penghinaan yang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, memberikan kerugian imaterial serta jika dilihat dari berbagai aspek, di antara lain aspek moral, agama, nilai kemasyarakatan ataupun hak asasi manusia, dapat menyerang dan merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rek delik yang dilarang di berbagai negara di dunia. Bahwa secara konkret dalam keadaan yang general dan bersangkutan dengan suatu pelanggaran dalam lapangan hukum, khususnya pada lapangan hukum pidana, suatu tindakan yang dilarang atau pelanggaran muncul hanya dalam dua konteks model, yaitu secara lisan maupun tulisan, baik tindakan itu berasal dari aksi langsung fisik ataupun responsi alamiah manusia yang berpikir mengedepankan logika akal secara oral. Bahwa bagian pokok argumentasi dalam pasal ini telah menyebutkan secara tegas dan limitatif mengenai perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penghinaan pada porsi yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu unsur, yakni unsur subjektif pada bagian setiap orang dan unsur objektif pada bagian kehormatan ataupun dan martabat presiden, wakil, dan presiden. Bahwa berdasarkan pemaparan sebelumnya, saya berpandangan bahwa konteks pelanggaran dalam konteks tersebut mengacu jelas kepada aspek pelanggaran lisan maupun tulisan, baik secara tindak fisik maupun oral.
bahwa lebih lanjut saya berpandangan bagian yang telah diatur dalam pasal ini telah mencerminkan suatu substansial pasal yang jelas dan konstitusional, bahkan dilengkapi dengan segi pengaturannya yang memberikan sanksi pemidanaan. Bahwa penggunaan sanksi pidana dalam pasal ini dinyatakan sebagai tindakan penyertaan yang tepat untuk memberikan efek jera kepada para pihak yang melanggar. Adapun pada bagian kedua, yakni pada bagian tidak adanya kepastian hukum dan menyebabkan tindakan sewenang-wenang, bahwa salah satu upaya untuk melaksanakan tupoksi hukum hanya ada jika ada 2 orang atau lebih, sesuai dengan adagium Ius Societas Ibius. Tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan, maka hukum harus diupayakan dapat efektif mengatur hal-hal yang belum diatur dengan benar-benar memperhatikan asas hukum yang melekat pada rencana peraturan tersebut. Bahwa pada pokok-pokok argumentasi sebelumnya yang dimohonkan telah memperlihatkan kepastian dari hukum dari segi materialnya. Adapun saya mengutip pandangan dari Gustav Radbruch, kemudian saya mendapati kesimpulan bahwa pasal yang memperlihatkan kepastian hukumnya ini dapat dinilai dari beberapa poin, yakni poin pertama produk hukum positifnya berupa perundang-undangan, yang kedua hukum yang terdapat dalam berdasarkan pada fakta kenyataan, yang ketiga perumusan fakta di dalamnya dilakukan dengan jelas. Adapun pada bagian ketiga, yakni pada bagian kurangnya perlindungan dengan kehadiran pasal tersebut, undang-undang ini khususnya dalam pasal-pasal yang diujikan tersebut hadir untuk membatasi kritik dan hadir bukan untuk membatasi kritik dan aspirasi. Ketentuan pokok dalam pasal ini pun tidak dimaksudkan untuk meniadakan dan mengurangi kebebasan mengajukan kritik yang berbeda atas kebijakan perintah. Adapun tujuan utamanya yakni memberikan lapisan perlindungan dengan indikator-indikator yang konkret kepada kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian dicerminkan melalui regulasi pemidanaan yang tercantum di dalamnya. Adapun terakhir, yakni mengenai bagian mengakibatkan adanya sikap diskriminatif terhadap para tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Adapun bahwa sikap diskriminatif dinyatakan sebagai suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu karena hakikatnya tidak menghendaki perbedaan. Bahwa dalam menyatakan suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan penghinaan berupa penyerangan terhadap harkat dan martabat, tentu melalui perumusan dan pertimbangan yang matang, cermat, serta bukan hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan pribadi. Yang mulia, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peninggalan yang disempurnakan dalam bentuknya yang kemudian menjadi hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai moral itu sendiri dengan tujuan semakin dicapainya keadilan konstitusi hukum pidana dan perkembangan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Maka dalam perumusannya tentu telah melalui pertimbangan dan perumusan berbagai substansi yang dirasa cermat, matang, berkeadilan dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahwa selain itu pun, dalam pokok pasal tersebut subjeknya tertuju kepada ruang lingkup jenis tindak pidana berupa penghinaan dalam konteks yang berbeda dan bukanlah merupakan ruang lingkup penghinaan terhadap orang biasa. Presiden dan wakil presiden dalam keadaan tertentu pada jabatannya dapat menyampingkan prinsip equality before the law karena kedudukan istimewanya terutama dalam tatanan negara. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, saya berkesimpulan sebagai ahli keterangan pihak pemerintah sesuai pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan konstitusional. Demikianlah keterangan saya. Semoga keterangan yang saya sampaikan dapat menjawab keresahan pihak pemohon dan dapat bermanfaat bagi para majelis hakim untuk memutus yang seadil-adilnya. Terima kasih, dikembalikan yang mulia. Baik yang mulia majelis hakim, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Ashima Feria SHMH. Saya di sini sebagai dosen Hukum dan HAM dari Fakultas Hukum dan HAM Universitas Pajajaran. Saya di sini sebagai ahli dari DPR dan akan memberikan keterangan saya di sini. Baik, mengenai pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 24
240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menjelaskan mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap konstitusional, ahli DPR saya sendiri berpandangan dengan memberikan keterangan penjelasan sebagai berikut. Presiden dan Wakil Presiden merupakan figur utama dari suatu negara, sehingga apabila harkat dan martabat seorang presiden dan wakil presiden sebagai pejabat diserang, sama halnya dengan menyerang harkat dan martabat warga negara yang telah mengamanatkan negara Indonesia kepada figur negara tersebut. Yang mana presiden dan wakil presiden juga termasuk ke dalam komponen yang memiliki atas pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu dipandang sebagai sesuatu yang salah dan dilarang, terlebih dilakukan kepada presiden di mana status, posisi, kedudukan, fungsi, tugas presiden berbeda dengan orang biasa. Dilihat dari sudut sosiologi, hukum, dan ketenagaraan. Lalu kemudian istilah yang digunakan bukan penghinaan, tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden dan wakil presiden di muka umum, termasuk menistakan dengan surat, memfitnah, menghina dengan tujuan memfitnah. Diaturnya mengenai penghinaan presiden karena dinilai sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Jika kepala negara diserang atau dihina, masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut. Kepala negara dan wakil dapat dipandang sebagai personifikasi negara, dan di Indonesia masyarakat masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap presiden dan wakil presidennya. Lalu kemudian berdasarkan pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden adalah perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, yang artinya apabila terjadi tindak pidana, pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Lalu kemudian pasal-pasal akwa dirancang untuk menjaga kehormatan presiden sebagai simbol negara. Diperlukan perlindungan hukum terhadap presiden dari tindakan yang dapat merendahkan martabatnya sebagai kepala negara. Karena presiden dan wakil presiden merupakan pencerminan seluruh rakyat dan negara yang harus dilindungi martabat dan jabatannya dari tindakan pelecehan dan sewenang-wenang untuk merendahkan. Oleh karena itu, demi menjaga konstitusional hierarki peraturan perundang-undangan, maka konstitusional itu tetap harus dipertahankan karena presiden dan wakil presiden merupakan pencerminan seluruh rakyat negara yang harus dilindungi martabat dan jabatannya. Kemudian, isi ketentuan pasal akwa menjadi logis karena bisa saja terjadi pasal yang sedang diuji di MK merupakan jantung dari keseluruhan undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait berpendapat bahwa pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian keterangan dari saya, Ashimah Feria sebagai ahli DPR, dan perkara nomor dan selanjutnya saya kembalikan kepada majelis hakim. Baik, terima kasih saudari ahli komunikasi DPR yang telah memberikan keterangannya. Silakan boleh tempat. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari pihak pemerintah DPR kepada ahli komunikasi DPR? Baik, kepada para pemohon apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya silakan kepada yang mulia majelis hakim lainnya untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada ahli komunikasi DPR. Apakah ada pertanyaan dari majelis hakim lainnya? Baik, silakan hakim memulai juga. Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada saudari ahli komunikasi. Menurut saudari, bagaimana cara untuk membedakan suatu protes, pernyataan, atau pikiran merupakan suatu kritik atau penghinaan? Terima kasih yang mulia. Pada akhirnya protes, pernyataan, dan
Pernyataan pendapat hanya akan dilakukan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Sedangkan kritikan dapat dilakukan oleh masyarakat yang merupakan hak asasi dari masing-masing orangnya yang ada di negara Indonesia ini. Dengan catatan kritikan tidak boleh menghina harkat dan martabat presiden. Baik, selanjutnya coba tolong saudara jelaskan bagaimana perbedaan antara rasa penghinaan dengan rasa menyerang anggota. Baik, mengenai penjelasan dari frasa penghinaan yang dimaksud yaitu menghina yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seorang presiden dan wakil presiden. Kemudian menghina harkat dan martabat presiden itu sendiri. Lalu kemudian penjelasan mengenai frasa menyerang tertera pada pasal 218 ayat 1 yang menjelaskan bahwa arti kata menyerang yang dimaksud merupakan penyerangan yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Dan kemudian dapat merusak dan merendahkan nama baik atau harga diri presiden dan wakil presiden. Dalam dua frasa ini, dalam keterangan yang saya berikan, istilah yang digunakan bukan penghinaan, melainkan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Dan pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik ataupun harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menistakan dengan surat dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai hak asasi manusia. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah masih ada pertanyaan daripada majelis hakim kepada ahli pemerintah dan DPR? Baik. Pemeriksaan ahli dari pemohon, pemerintah dan DPR sudah cukup. Agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Agenda sidang berikutnya adalah hari Rabu, tanggal 29 November 2023. Terima kasih kepada majelis hakim, para pihak dan hadirin. Demikian sidang ini akan ditutup. Baik, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Baiklah, majelis hakim peringatkan kepada para hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung, karena apabila saudara mengaku jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengaku jalannya persidangan. Baiklah, sidang perkara dengan nomor 91 garing PUU Red 13 Romawi garing 2023, pengujian pasal 214 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan segera dimulai. Oleh karena itu, sidang ini dibuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang hari ini dalam mendengarkan keterangan dari pihak terkait, silakan kepada pihak terkait untuk masuk dan dimohonkan kepada panitia untuk memanggil para pihak terkait. Baiklah, kepada pihak terkait, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan kepada pihak terkait dari pemohon untuk dapat berketerangan dirinya. Baik, silakan kepada pihak terkait dari pemerintah dan DPR untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Ilham Medansi dari Asosiasi Kooperatif Pidana dari pihak terkait yang saya tidak langsung mewakili membela DPR atau pemerintah. Baik, terima kasih kepada pihak terkait. Baik, pihak terkait sekarang ini sudah hadir dan telah memperkenalkan dirinya. Silakan kepada saudari Putri untuk dapat memberikan keterangan yang lebih dahulu di mimbar yang telah disediakan. Baiklah, terima kasih yang mulia. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan keterangan dari pihak terkait dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang pengujian pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pasal 218 ayat 1, pasal 219 dan pasal 240 serta pasal 241
Undang-Undang Aqua tersebut menunjukkan bahwa pasal tersebut dapat mencederai hak-hak warga negara dan dianggap tidak sesuai dengan semangat keterbukaan, semangat kebebasan, dan juga semangat demokrasi. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pasal 28I ayat 1 ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sedangkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinilai bertentangan dengan adanya pasal 28 ayat 4 dan ketentuan dalam pasal Aqua terkait pelarangan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang berpotensi menjerat para pembela HAM, dan dalam tindak pidana penghinaan terhadap presiden pencemaran nama baik dikhawatirkan akan melemahkan gerakan para pembela HAM di Indonesia. Pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden ini dinilai berbahaya terhadap kebebasan berpendapat, menyampaikan pemikiran dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak ada ukurannya secara rigid tentang apa yang dimaksud dalam penghinaan tersebut dalam pasal 240 KUHP, bahwa setiap orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Maka setiap orang bisa ditangkap dan diproses apabila dirasa oleh penegak hukum melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Itulah kenapa pasal penghinaan presiden ini sangat rawan untuk digunakan membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah. Sebagai negara hukum yang mengandung prinsip equality before the law, keberadaan pasal-pasal penghinaan telah memberikan privilege terhadap presiden, wakil presiden, serta pemerintah secara umum dan melanggar prinsip tersebut. Dengan adanya pasal-pasal penghinaan di dalam pasal Aqua berimplikasi kepada Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat harus selalu dilakukan dengan memperhatikan kewajiban menjaga hak orang lain. Jadi peraturan mengenai penghinaan sebenarnya memiliki urgensi, namun apabila diatur khusus untuk presiden, wakil presiden, dan pemerintah akan tidak sesuai. Bahwa kepentingan pemohon sebagai warga negara yang terhalang kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat dalam kritik presiden dan wakil presiden jika dikaitkan secara historis dengan akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati yang dikembangkan oleh pemikir abad pencerahan di Eropa seperti John Locke dan Thomas Paine. Yang intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori kontrak sosial yang merujuk kepada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang sedia menghormati hak-hak tersebut. Maka dari uraian yang telah dijelaskan, terbukti ada kerugian konstitusional pemohon sehingga ketentuan pada pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 241, dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 3, pasal 28F, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 4, dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 3. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Lydia yang telah menyampaikan keterangannya. Silakan kembali ke tempat. Bila apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari para pemohon? Baiklah, bagaimana dari pihak pemerintah DPR? Baik, selanjutnya silakan kepada yang mulia majelis hakim lainnya untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada saudari yang terkait. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan hakim anggota 7. Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada pihak terkait atas nama hak-hak seperti apa yang nantinya disederai apabila undang-undang ini tetap diterapkan di Indonesia. Kira-kira tentang mengenai pasal penghinaan presiden ini berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah. Apakah hal ini dinilai sangat berbahaya dan menyebut dari hak-hak kebebasan berpendapat, menyampaikan pemikiran dan kritik terhadap kebijakan yang baru? Baik, terima kasih saudari dari pihak terkait. Cukup ya. Baik, apakah masih ada yang bertanya dari para majelis hakim? Baik, selanjutnya silakan saudara pihak terkait untuk dapat menyampaikan keterangannya. Silakan kepada Adam untuk dapat memberikan keterangannya di podium yang telah disediakan. Yang menjadi argumentasi dari kami pihak terkait adalah
bahwa pasal 218 ayat 1, pasal 219 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 undang-undang tersebut telah menetapkan norma dan sanksi pidana yang benar karena presiden, wakil presiden dan pemerintah merupakan pihak yang menjadi representasi dari suatu negara sehingga harus dijaga harkat dan martabatnya. Bahwa pelanggaran yang ditetapkan dalam pasal 218 ayat 1 dan pasal 219 undang-undang tersebut adalah penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, menfitnah, dan menghina dengan tujuan menfitnah. Akan tetapi, KUHP memuat klausul pengecualian yang dapat menghapuskan pelanggaran dalam pasal ini sebagaimana dirumuskan pada pasal 218 ayat 2, yaitu tidak merupakan penghinaan jika jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Bahwa berdasarkan pasal 218 ayat 2 yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan wakil presiden. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Sehingga kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden. Bahwa pasal 240 dan pasal 241 undang-undang tersebut berfungsi sebagai alat kontrol sosial karena pemerintah merupakan figur yang memiliki banyak pendukung sehingga penghinaan terhadap pemerintah akan berpotensi menimbulkan kemarahan banyak pihak yang akan menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penetapan norma dan sanksi pidana dalam pasal 240 dan pasal 241 sudah benar dan tepat untuk mencegah terjadinya kerusuhan dalam masyarakat. Bahwa ketentuan dalam pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 undang-undang tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait berpendapat bahwa pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah keterangan dari saya, Ilhami Adam Hazazi, yang mewakili Asosiasi Pemerhati Hukum Pidana sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara pihak terkait yang telah memberikan keterangannya. Silakan kembali. Baik, apakah ada yang ingin bertanya dari para pihak pemohon? Bagaimana dengan pihak pembicara terkait? Baik, selanjutnya silakan kepada yang mulia majelis hakim lainnya untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada saudara pihak terkait. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mulia. Baik, silakan hakim nomor 8. Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada pihak terkait atas nama Ilhami Adam Hazazi. Apakah sanksi pidana tidak efektif diterapkan di dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon? Sanksi pidana itu dapat dikatakan efektif yang mulia, karena selain berfungsi untuk menegakkan norma, sanksi pidana dalam pasal-pasal yang dimohonkan juga dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang, sehingga akibat yang timbul karena perbuatan itu dapat diantisipasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih jawabannya pihak terkait. Cukup yang mulia. Baik, apakah majelis hakim masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Baiklah, agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan kesimpulan dari para pemohon, pihak pemerintah dan pihak DPR. Agenda sidang berikutnya adalah hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Terima kasih kepada majelis hakim, para pihak dan hadirin. Demikian sidang dinyatakan ditutup. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan kesimpulan dari para pihak pemohon, pemerintah dan DPR. Silakan kepada para pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya atau jangan sudah dibacakan kesimpulannya. Sudah dibacakan yang mulia.
Baiklah, kepada pemerintah dan DPR, apakah telah menerima salinan dari kesimpulan dari para pemohon? Begitupun dari para pemohon, apakah sudah menerima salinan kesimpulan dari para pihak pemerintah dan DPR? Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Selanjutnya, kesimpulan sudah dianggap telah dibacakan dan telah diterima dari masing-masing pihak. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari para pihak pemerintah dan DPR serta dari para pemohon. Agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Terima kasih kepada majelis hakim, para pihak dan hadirin. Demikian sidang dinyatakan tutup. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Baiklah, kepada majelis hakim peringatkan kepada para hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat berikut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sidang perkara dengan nomor 91 garing PUU 13 Romawi garing 2023, pengujian pasal 219 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Apakah para pemohon telah hadir pada persidangan hari ini? Hadir, Yang Mulia, tetapi ada 2 orang pemohon yang sedang melakukan perjalanan dinas. Baik, bagaimana dari pihak pemerintah dan DPR? Baik, langsung saja masuk ke agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan atas perkara dengan nomor 91 garing PUU 13 Romawi garing 2023, pengujian pasal 219 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Fadil Ihsan SHMH, Negara di dalam Badan PSKOM, Fenty Maharani dan Sarah Safila. Baiklah, dengan putusan nomor 91 garing PUU 13 garing 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan petitum bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini memohon kepada para yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pengujian pasal 18 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan materi dari muatan pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pasal 219 ayat 1, 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyatakan kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan permohonan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Baiklah, pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah menimbang bahwa terkait dengan kewenangan mahkamah akuo, mahkamah mempertimbangkan karena permohonan pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum menimbang berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jungtis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan tentang syarat-syarat untuk menjadi pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU garing 3 garing 2005 dan perkara nomor 10 garing PUU slip 5 garing 2007. Menimbang bahwa para pemohon merupakan perwakilan dari lembaga sosial masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang merasa bahwa baiklah, dengan konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Profesor Dr. Firdiana Fidli SHMH sebagai hakim ketua, Profesor Dr. Fidila Indriani SHMS, Dr. Gina Anafila Permana SHMH, Dr. Kelsiagenia F. Delinda SHMA, Dr. Suci Anissa SHM Hum, Profesor Dr. Maulana Fikri Pratama SHMH, Profesor Dr. Nandia Aska SHM Hum, dan Dr. Seroja Dwina Marta SHMH, serta Profesor Dr. Putih Sabila Khalid SHMH, masing-masing sebagai hakim ketua, hakim anggota. Pada hari Senin 11 Desember 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 selesai diucapkan pada pukul 12.28 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Panitera Sadam Muhammad Khalif SHMH serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, presiden atau pemerintah yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Baiklah, sidang selesai dinyatakan dan ditutup. Baiklah, dengan membacakan yang tersebut tadi, maka berakhir pula acara persidangan kita pada kesempatan kali ini. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk menjalankan ruang persidangan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kepada hadirin dipersilakan untuk kembali.